guys, bersama Bang Boy. Sepertinya memang benar bahwasanya Sarwenda ingin ngasih tahu bahwa apa yang gue perjuangkan ini berkaitan dengan sakit itu. Cuma karena memang dia nggak punya kapasitas untuk mengungkapkannya, karena memang dilarang oleh undang-undang, makanya dia berusaha memberi argumen, memberi argumen mengarah ke situ, walaupun dengan tidak menjatuhkannya. Hanya ingin menjelaskan, semata-mata demi anak gue loh. Termasuk tuduhan mengenai Sarwenda yang dikatakan bahwasanya mempersulit. Ternyata terjelaskan semua ya, tidak adanya penyulitan dalam hal tersebut. Kita bahas ini langsung direct ya, penyebab utama kenapa si S begitu protektif akan anak-anaknya. Ini dia present. Dengan catatan ya anak-anak nggak nginep, terus mobil harus bersih, bla 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 bla. Aku sudah sampaikan juga ke Koruben. Ya, jadi ada beberapa catatan yang diinginkan oleh Wenda, nggak boleh nginap, dan juga mobil wajib bersih. Kalau kita nggak dikasih tahu oleh Minola, ya chatan tersebut, ini kita kayak nggak tahu lah ya, apa makna dibalik nggak boleh nginep dan juga mobil wajib bersih. Ini sama kayak Sarwenda punya pernyataan di video sebelumnya yang Bang Boy bahas, cek darah rutin. Nggak terjawab guys, ya nggak terjawab. Makanya ini Bang Boy ambil sebagai pengantar bahwasanya tidak dipersulit tetapi dengan catatan beberapa hal. Nah makanya kita dengarkan video ini guys. Kalau yang aku tangkep, kalau dari pihak yang nggak suka sama kamu, itu ada terkesan kamu mempengaruhi anak-anak untuk tidak dekat sama ayahnya. Terkesan kamu itu mempersulit Koruben untuk ketemu anak-anak. Ya, ini adalah pertanyaan besar, big question, atas segala perkisruan antara Sarwenda sama Ruben selama ini. Ya, selama ini kita di framing bahwasanya fix Sarwenda yang menghalang-halangi untuk ketemu dengan Ruben, ketemu dengan anak-anaknya. Itu kan dengan bukti-bukti sebagainya. Tapi kali ini kita akan jawab dengan tuntas ya. Oke. Framing pertama memang ini dikemukakan oleh Ruben. Kata pengacaranya, katanya saya tanyakan dong langsung sama ibunya. Suruh chat langsung dong. Sudah saya buktikan. Kata ibunya, ngomong langsung ke anaknya. Ini saya bingung ya. Ngomong sama ibunya. Lewat anaknya. Anaknya pun nggak jawab. Jadi maksud saya gini, ini habis lama-lama kesabaran. Kenapa jadi dipersulit sekali gitu maksudnya? Iya, tapi nggak mau dibilang dipersulit. Gitu. Memang anak-anak punya kegiatan. Pertanyaan saya gini, lo ya saya ayahnya. Mau ketemu sama anaknya itu ya susah. Ada kata-kata dipersulit. Ini bukan hanya di satu tempat, di tempat yang lain juga. Karena di satu sisi ada yang ngerasa tidak dipersulit, ada yang di satu sisi gini. Iya dari sini, oh nggak dipersulit gini-gini aja. Gue yang ngejalanin, gue yang tahu. Gitu, jadi maksudnya gini, saya pun gemes sendiri gitu melihatnya. Hanya beberapa part yang menurut saya ini adalah koridornya saya, ya saya. Koridornya Bang Minola ya Bang Minola. Kenapa tidak langsung komunikasi ke ibunya? Kan kalau komunikasi ke ibunya pasti ada kalimat atau ungkapan atau mungkin yang kami merasa ini nggak baik gitu. Kalau untuk bentusan chatannya kadang-kadang beliau bisa baik ya, kadang-kadang ada aja. Nah tapi kan mohon maaf ya Ruben ya, tapi kan kamu nggak menjelaskan ternyata ada durasi yang begitu lama kamu nggak membalas chatan dari mantan istrimu. Di saat yang bersamaan kamu pengen ketemu anakmu, tetapi untuk mengenai komunikasi ke ibunya tidak ada. Jadi kita bingung ya, netizen bingung. Percaya sama siapa? Maka kita harus bedah satu persatu ya. Kan kalau kamu pergi pun aku kan nggak tanya dan nggak kasih tahu ke aku juga. Jadi rada bingung nih, dia bilang. Lebih info kan karena anak-anak ada di kamu. Yang aku tangkap berarti kan si Sarwenda ke Thailand, anak-anak ada di rumah. Kalau mau main sama anak-anak atau mau ketemu anak-anak, Ruben kan bunyi kayak begitu. Nah, artinya kan kan kamu bisa bilang kalau kamu ke Thailand, anak-anak kan bisa sama aku. Iya, Kan iya. begitu. Tapi si S nangkapnya, apa aku harus lapor? Sentralnya tetap ada di dia. Dia berpikir seperti itu. Masa aku harus lapor kalau kamu kalau ke kamu kalau aku pergi? iya kalau itu aku nangkep. Ruben bilang,
Kan lebih info kan ke aku karena ada anak-anak, bukan tentang kamu Oke. mau kemana kan Oke. begitu. Ya kita lanjut misalnya. Ya nggak ada yang bingung kok katanya. Karena orang tuanya cuman kita. Oke. Oke, dia bilang, iya emang nggak ada yang gimana. Tapi bingungnya kita udah pisah. Kenapa aku harus lapor ke kamu kalau aku pergi? Nah kan nggak nyambung deh. Iya. Karena kan kita kan bicaranya kan, loh kamu pergi anak-anak kan harusnya kasih tahu dong kan begitu artinya. Biar aku orang tuanya kan kita, oke? Bukan masalah orang tua anak-anak. Iya. Nah dia bilang, loh kan kamu ninggalin anak-anak, Iya. ya nggak apa-apa, tapi bisa diinfo ke aku ayahnya. Kalau bundanya nggak ada, Iya. kan aku bisa tahu dengan siapa dan harus kesepakatannya sih dengan tinggalnya bicara bukan laporan Iya. sih. Nah kan begitu. Kalau ini kan masalah si Wenda pergi, anak-anak sama siapa? Kalau Iya. menurut Wenda ada neneknya. Iya, tapi kan orang tuanya kan cuma kita. Lu harus Iya. ngomong dong. Iya, Kan aku iya. Betul. Tapi ini agak terjawab ya. Karena begitu protektifnya Sarwenda, bahkan perihal gak boleh nginep itu pun ternyata ada jawabannya. Ya kalau kita harus paham lah ya. Ketakutan orang tua adalah ketika anaknya juga terkena penyakit tersebut. Entah lewat bantal, karena kan penyakit tersebut bisa menular lewat air liur. Ya, air liur yang atau tadi bantal. Dan juga beberapa, misalnya entah hubungan suami istri dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya terjawab, walaupun memang kata kasarnya, kalau memang si S yakin bahwa mantan suaminya terkena sakit itu, ya masuk akal dia nggak mengkabarin. Ya lebih aman anak-anak gue tinggal sama orang tua gue, ketimbang gue nggak bisa mengontrol. Ya, sementara yang gue tahu suami gue sakit itu. Kalau kalian gimana? Pasti lebih memilih ya kalau nggak ditanya ya nggak usah melapor, takutnya akan ke situ. Dan kita nggak bisa mengontrolnya karena kita lagi keluar negeri. Tapi ini kita tinggalin dulu ya. Ini masih pro kontra, oke lah, masih pro kontra. Tapi dengan ini gitu. Oh, korbannya merasa dipersulit karena masalah. Iya, tapi kita kan tidak pernah bilang kita dipersulit. Cuma kita bilang mana hak kami untuk bertemu dengan anak-anak. Kan hanya itu bahasanya kita. Tapi korbannya merasa dipersulit atau tidak? Itu dulu. Artinya gini, merasa bahwa dia tidak dipermudah. Sama aja dipersulit. Tidak dong. Beda. Tidak dong. Dipermudah dipersulit. Kalau tapi itu jahat banget loh. Minola, Ruben ya. Permainan kalian tuh dipersulit masalahnya. Selalu. Sampai orang akhirnya memihak Ruben ketimbang Sarwenda. Di posisi itu. Apalagi ketika masuk video Gio muncul di belakang. Jujur memang Mobe masih belum terima. Itu harusnya Sarwenda yang di situ. Gio siapa lah. Tapi kalau kita mengartikannya, mungkin si Gio dapat tugas untuk ketika ada interaksi-interaksi antara bapak anak yang lebih, takutnya menular, dia bisa mencegah itu gitu loh. Ya, mungkin itu walaupun memang Sarjo nggak pantas di situ, itu Bang Boy harus akuin. Tapi minimal kita memahami konteksnya, ya konteksnya. Ketakutan seorang ibu kalau anaknya terkena sakit itu. Nah, yang menarik adalah mereka minta dipermudah, ya nggak bisa juga kali Pak, nggak bisa juga kali. Masa gimana caranya supaya dipermudah? Kalau segala sesuatunya kita nggak punya action, minimal tanya, ya jangan dipermudah berarti segala sesuatu laporan dong, kan nggak bisa juga, ya apalagi masing-masing sudah pisah. Tanyain dari netizen, kenapa korban ganti-ganti nomor? Ini juga. nggak ganti nomor dari awal, memang nomornya ada 2, ada 3 gitu loh. Dan Soalnya gue nangkep. jadi bukan ganti nomor. Jadi mereka kan menggiring. Iya. Ganti nomor. Kita nggak ganti nomor. Kalau ganti nomor kan berarti kan baru-baru ini aja nomornya ganti toh. Intinya cuma 2 nomor itu. Nomor itu. Nggak ada nomor lain. Nggak ada nomor lain. Dengar. Kan begitu. Saya juga punya 2 nomor itu. Di nomor yang satu lagi itu, ketika contreng 1, saya pindah ke nomor yang satu lagi, direspon. Gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa bertahan di nomor yang 1 itu, yang contreng 1 itu, gitu loh. Dan kemudian itu dipakai untuk memojokkan Ruben. Tapi kenapa kemarin ada wawancara gue dengar Koruben yang ngomong kalau dia ganti nomor?
Enggak ada. Nggak ada ya? Ada. Enggak ada. Dia cuma bilang bahwa dia tahu kok ada nomor Ada. satu lagi. Itu yang ketika dia pas meninggalkan ruang persidangan, ditanya tentang nomor itu, dia bilang enggak, dia tahu kok saya ada nomor satu lagi. Berarti netizen yang ngarang kalau misalnya Yes. korubennya itu ganti-ganti nomor Yes. gitu? Iya, ada tayangannya. Ada ini. Kan saya ganti nomor anak-anak juga tahu. Jadi mungkin permisi, karena permisi. handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Jadi harusnya bisa ngecek juga ke sana. Lihat kan, ini bukti ganti nomor. Tetapi Rubennya maunya anak, ya kalau anak-anaknya tahu, ibunya juga pasti tahu. Ya, seolah-olah HP yang dipegang oleh Thalia Tania, Ruben berharap atau Ruben menginginkan anak-anak ibunya pasti ngecek. Sehingga kalau ganti nomor pasti tahu. Tapi ini jawaban pastinya guys ya. Karena kan posisinya kalau nafkah dan saya tidak pernah sama sekali melarang. Itu yang paling penting pertama dulu. Saya tidak pernah membatasi, saya tidak pernah melarang anak saya ketemu sama ayahnya. Karena bagaimanapun saya punya cerita dengan dia. Oke. Gitu. Saya usaha, saya tanya gitu, tapi tidak ada respon. Jadi saya juga bingung harus kayak gimana. Akhirnya dilempar ke pengacara dan kadang-kadang dilempar ke anak. Dan anak-anak kan ya masih anak-anak, ada kadang jam waktu mereka pegang handphone dan tidak gitu loh. Secara personal saya juga tidak, lebih sangat jarang mengecek handphone anak-anak saya karena menurut saya waktu dia anak-anak dengan beliau, mereka mau chat, mereka mau telepon, silahkan. Saya juga tidak pernah membatasi. Itu aku kurang paham. Maksudnya kan kamu ngubur Paham. Karena dia ingin menjawab perihal seolah Ruben tuh ya pasti tahu nomorku dong yang baru, karena anak-anak juga tahu, pasti dia tahu sebagai ibunya. Tapi terjawab ya, bahwasanya Sarwenda nggak pernah ngecek HP anak-anaknya, khususnya komunikasi bersama bapaknya. hubungin Koruben. Saya ngubungin beliau, Oh. tapi tidak ada respon dari beliau. Untuk masalah waktu dia sama anak-anak gitu. Ya misalnya kita lagi chat nih, Hmm. lagi chat tentang anak atau apa, saya tanya sampai yang terakhir deh, anak-anak ulang tahun gitu, dia pun tidak respon. Itu aja sebelum itu dia sudah 6 bulan tidak chat saya. Maksudnya kalau misalnya Oke, 6 bulan. itu aja sebelum itu dia sudah 6 bulan tidak chat saya. Ya gitu loh. Secara personal saya juga tidak, lebih sangat jarang mengecek handphone anak-anak saya karena menurut saya waktu dia anak-anak dengan beliau, mereka mau chat, mereka mau telepon, silahkan. Saya juga tidak pernah membatasi. Itu aku kurang paham. Maksudnya kan kamu ngubungin Ben. Saya ngubungin beliau, Oh. tapi tidak ada respon dari beliau. Untuk masalah waktu dia sama anak-anak gitu. Ya misalnya kita lagi chat nih, Hmm. lagi chat tentang anak atau apa, saya tanya sampai yang terakhir deh, anak-anak ulang tahun gitu, dia pun tidak respon. Itu aja sebelum itu dia sudah 6 bulan tidak chat saya. Maksudnya kalau misalnya memang dia ingin ketemu anaknya, ya chat saya udah bilang dari awal, tanya jadwalnya. Karena kan anak-anak ada hobi-hobi mereka, ada impian-impian mereka yang perlu kita support gitu. Jadi ada jadwal-jadwal mereka yang sudah pasti gitu. Saya juga udah bilang, iya ayah ini ada jadwal anak-anak ini, bisanya kapan, nyocokin jadwal gitu loh. Tapi tidak ada respon. Maksudnya tidak ada respon nih, biar orang nggak salah kaprah ya. Nggak ada respon sama sekali, nggak dibales, atau ada balesan tapi nggak jelas jawabannya. Ada yang gak jelas, ada yang tidak dibalas sama sekali. Sampai aku tanya, karena yang terakhir ini pada saat setelah ulang tahun anak-anak juga, akhirnya kan setelah 6 bulan nih kok, terakhir aku chatan tuh Desember. Terakhir aku chatan tuh Desember. Nah sebelum itu juga, dia ganti nomor kok. Ganti nomor, tapi aku nggak tahu. Jadi aku chat ke nomor dia yang lama terus dong, yang aku tahu nomornya gitu. Tapi emang ganti nomor Nah, pas terus kamu cek. pada saat itu ada Onyo. Jadi aku tanya sama Onyo, Onyo nih kok bunda chat ayah nggak delivered ya? Gitu loh. Onyo bilang ganti nomor. Baru Ya fix ya. aku minta kirimin nomornya. Terus saya bilang dong, bukannya saya mau ikut campur dengan kehidupan kamu yang baru, tapi tolong diinfokan kalau ganti nomor. Kan kalau misalnya kita ganti nomor, orang yang ganti nomor yang harus info dong kok. Atau saya yang harus nyari-nyari. Saya jadi bingung gitu loh.
dia nggak infokan gitu loh. Jadi akhirnya saya cari dong. Bukannya mau mengganggu, tapi kalau bisa demi kenyamanan anak-anak, kalau ganti nomor infokan ke saya gitu. Ya udah. Nah, Berarti ada miskom di situ ya? ada miskom di situ. Nah, setelah itu chat tuh di nomor yang satu ini gitu. Jadi udah chat di nomor yang satu ini, terus udah kayak gitu terakhir chat Desember lalu. Udah 6 bulan gak chat-chat gitu. Akhirnya anak-anak ulang tahun. Anak-anak ulang tahun. Nah, ini juga jadi peristiwa yang membagongkan ya. Saat kita seolah kayak mohon maaf ya, kayak ditipu acara live, ada kue ulang tahun, tiup lilin. Dan ternyata peristiwa-peristiwa ini terjadi tanpa bisa dikonter oleh Sarwenda waktu itu. Nggak fair sebenarnya. Dan ini beberapa isi chatan lah ya. Kamu chat langsung? Aku chat juga gitu. Di sini ada Ya intinya debt collector datang debt collector datang. Nggak dibalas. Ini 8 November. Oke, intinya nggak dibalas. Nah, 15 November aku chat lagi. Heeh. Ayo kita ketemuan yuk, duduk, cari solusi. Nggak dibalas lagi. Heeh. 20 November, aku chat lagi. Hmm. Kapan kita mau menyelesaikan masalah anak-anak dan biar mencari solusi lah. Hmm. Nah, akhirnya 20 November, dia bales gitu loh. Berarti Ya. belum ganti nomor. Belum ganti nomor gitu loh. Nah, ini Dibalas- aku balas, dia balas nggak poin yang masa debt collector? nggak ada sama sekali. Dia tidak membahas. Oke. Jadi dia cuman kayak jadwal anak-anak mana. Nah, aku kasih nih jadwal anak-anak nih, panjang banget nih. Oh, oke. Senin, Selasa, Rabu gini. Aku udah kasih nih. Ini jadwalnya tanpa ada kegiatan gini. Terus dia malah nanya kapan ada waktu buat dia. Maksudnya kan di jadwal ini ada waktu yang kosong. Hmm. Jadi maksudnya aku ya cocokin sama waktu anak-anak juga kalau Mungkin ini. maksudnya adalah lu kasih tahu dia yang mana jadwal dia bisa ketemu anak-anak. Nah, ini udah kok. Jadi ini sampai ada jamnya. Anak-anak berarti kan setelah ini free. Oh, maksudnya dimasukin jadwal juga Oh, mungkin. enggak. Enggak, Dia, yang aku tangkap mungkin maksudnya beliau masukin jadwal juga di jadwal anak-anak nanti jam sekian ketemu ayah gitu. enggak. Jadi kapan bisa untuk ayahnya? Ada. Aku bilang kalau mau minggu nggak apa-apa. Aku bilang Oh, kayak gitu. ada. Oh. Setengah anak-anak ke gereja biasanya kan juga begitu. Aku bilang anak-anak ke gereja dulu. Oke, minggu aku jemput pulang ya gereja. Aku bilang oke, jam berapa sampai rumah ayah biar anak-anak bisa siap-siap makan-makan dulu gitu Bagus loh. tuh. Nah, aku nggak pernah Ketemu akhirnya gitu. ketemu anak-anak ketemu gitu loh. Ketemu terus udah kayak gitu nggak apa-apa dan terakhir aku chatan sama dia. Nih sampai nilai fotoin rapot anak-anak, aku pun fotoin. Oke. Oh my God. Dan ternyata memang dilayani. Ya, dilayani banget. Jadi jadi kayak kita kayak asli ditipu sebenarnya nih ya. Gitu. Aku nggak ada keberatan, cuman kan Inilah puncaknya ya. Dari kenapa walaupun dia protektif, Sarwenda protektif, tapi ternyata dia welcome, membalas ketika minta fotoin raport difotoin, minta jadwal anak-anak dikasih, waktu aku untuk anak-anak kapan dikasih hari Minggu dan ketemu. Ya, dan ketemu. ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan lah, beberapa hal kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bareng sama anak-anak gimana. Abang tahu nggak nih poin masalah kesehatan ini ada di dalam mediasi kalian nggak di dalam waktu kemarin di pengadilan? Mediasi itu kan kemarin itu kan masih mediasi yang artinya hanya para prinsipal. Kami selaku kuasa hukum masing-masing pihak kan diminta keluar, ya. Jadi kan, abang nggak di dalam. Jadi artinya saya tidak pernah mendengar tentang hal itu. Oke. Tapi artinya masalah kesehatan. Artinya kalau memang masalah kesehatan, siapapun bisa sakit. Oke. Kalau memang masalah kesehatan. Jadi bukan berarti kalau misalnya Fix. karena anak-anak itu ada sama dia terus dia sehat kan kita nggak tahu juga. Ruben juga bisa bilang dong. Kalau memang misalnya mau memeriksa kesehatan, mari masing-masing kita periksa kesehatan. Gue nggak nangkep sih bang kalau yang masalah itu nggak Ruben paham. juga- Maksudnya kesehatan apa gitu Ruben loh, juga tidak paham. maksudnya takut anak-anak sakit atau Jadi dulu ya mungkin ya karena pernah satu harian anak-anak itu katanya
di awal-awal kan belum ada masalah ini, setelah perceraian itu bermain kan, suatu harian bermain capek, jadi mungkin habis itu mungkin anak-anaknya kecapean, demam gitu misalnya. Karena anak-anak ini nggak pernah mungkin diajak bermain di tempat hiburan yang seperti yang dilakukan oleh Ruben itu, jadi misalnya main apa gitu misalnya, Apa sih Pak? sudah main, ulangi karena Ini ya kesannya kurang apik merawat anak, jadi anak bisa jadi sakit begitu. loh kan kalau kurang Gitu ya? kalau kurang apik kan itu kan bicara mengenai masalah tindakan. Tapi kalau bicara untuk mengecek kesehatan kan ini bicara mengenai masalah yang bersifat bukan tindakan, tapi kan internal kita kan secara manusia kita sehat apa tidak kan begitu. Nah, jadi Ruben juga bingung kenapa kalau bicara kesehatan. Jadi artinya kalau memang misalnya kita sangat protektif kepada anak-anak ini, harusnya semua orang yang berdekatan dengan anak-anak ini harus diperiksa kesehatannya. Nah, kita sampai di penghujung video ini karena apa? Karena ini semakin mengarah memang betul. Soalnya Minola pun seperti tidak ketahuan, tidak tahu masalah aslinya karena pihak-pihak pengacara disuruh keluar ketika mediasi 4 mata bersama hakim mediasi untuk bahas masalah sakit itu. Sebegitu private kah sehingga pengacara pun disuruh keluar? Geger ini, geger. Penyakit 3 huruf yang dituduhkan kepada saudara Ruben nggak terbukti ya. Kemarin Ruben sudah check up sudah semuanya di salah satu yang namanya P yang benar-benar kredibilitasnya nggak diragukan lagi, dan itu tidak penyakit 3 huruf. Reaktif berarti tidak ya, berarti jangan buat. Ini sudah Bang membahas ya di video sebelumnya ya, cek video sebelumnya karena seorang dokter mengungkapkan hal yang sebaliknya. Oke, jadi kita sampai di video ini bahwasanya akhirnya kita paham Sarwenda memang overprotective, sangat overprotective ketika berkaitan dengan pertemuan antara anak-anaknya dengan mantan suaminya. Walaupun dia protektif, tapi dia welcome kok membalasnya, ya bahkan mengasih solusi dan sebagainya. Ini plot twist banget sih. Syukurnya jauh-jauh hari 2 minggu yang lalu Bang Boy berantem sama para pembenci Sarwenda mengenai Gunung Kawi. Ya, Bang Boy berantem. Perihal Bang Boy mengatakan kamu bajingan sih yang menggiring Sarkawi ini tanpa bukti yang jelas, tanpa bukti yang konkret. Ya orang seperti inilah yang mengglorifikasi seperti ini, Emma Waroka dan sebagainya. Kita bahas tuh di next content ya, di next content. Ya minimal dengan munculnya Sarwenda bisa keberimbangan informasi. Dari keberimbangan antara omongan Ruben sama Sarwenda, jadi ini bisa kita ingin lihat, ingin kita cross check siapa yang benar, siapa yang salah. Sekali lagi, semata-mata untuk anak-anak ini siapa yang layak mendidiknya. Thank you guys. Bye-bye.